Waalaikumsalam. Kencang belum kompak. Saya doakan yang Kencang dan kompak jawab salamnya. Tahun ini yang masih punya hutang, Allah segera lunasi hutang. Amin. Yang belum punya mobil, Allah berikan mobil terbaik. Amin. Yang belum haji, insya Allah bisa haji sekeluarga gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah ya Rabbana, pagi hari ini terima kasih Engkau takdirkan kami melangkahkan kaki kami ke tempat ini. Mudah-mudahan ini adalah amalan baik yang Engkau catat sebagai niat kami untuk menuntut ilmu, untuk merubah nasib sesuai dengan perintah-Mu. Barang siapa yang ingin merubah nasib, maka harus merubah apa yang ada dalam diri. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah apa yang ada dalam dirinya, berupa pemikiran, perasaan, dan karakter diri. Ya Allah ya Rabbana, saksikanlah hari ini sebagai bukti ikhtiar kami untuk menjemput rezeki-Mu ya Allah. Ikhtiar kami untuk memperbaiki ekonomi diri, keluarga, dan umat ya Allah. Catat ini sebagai niat ikhtiar kami untuk melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk sukses di bidang perniagaan, di bidang bisnis, sehingga semuanya yang ada di ruangan ini ya Allah mudahkanlah untuk menjadi orang yang super kaya, berkah, berlimpah, bermanfaat, sehingga bisa berdakwah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, apapun yang kami terima materi hari ini ya Allah, jadikanlah ilmu yang bermanfaat yang bisa kami amalkan ya Allah untuk mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, apapun yang disampaikan oleh orang yang ada di depan ya Allah, mudah-mudahan kami bisa mengambil yang baiknya ya Allah, membuang yang buruknya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, hanya kepadamu kami meminta ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, tujuan training ini apa sih? Yaitu membangun karakter pebisnis network, pebisnis jaringan. Kenapa kita harus bisnis network, bisnis jaringan? Kita akan bahas nanti supaya wawasan kita luas. Kenapa saya memilih bisnis network, tidak bisnis konvensional? Ya, nanti kita ada alasan tersendiri. Dan insya Allah bisnis network ini adalah satu-satunya cara supaya kita juga. Ya, oke. Tangguh, pebisnis network yang tangguh untuk mencapai semua impian dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke materi saya punya amanah dari PT BES untuk menyampaikan materi wajib ini, ya, yaitu materi how to start, bagaimana memulai bisnis. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang baru bergabung banget? Ada nggak? Baru bergabung banget? Buat 3 ada. Wah, sedikit ya. Berarti kebanyakan sudah punya mitra. Masya Allah, tepuk tangan buat teman-teman. Oke, baik. Bagaimana cara memulai? Dan ini perlu juga nanti Bapak Ibu sampaikan kepada mitra-mitra baru. Nanti kan habis asar kita ada seminar. Mungkin Bapak Ibu mengundang calon mitra.
Ketika calon mitra bergabung menjadi mitra, maka Bapak Ibu atau leadernya perlu menyampaikan hal berikut. Ya. Yang pertama yang harus kita bahas adalah tentang paradigma. Paradigma itu apa sih? Cara berpikir, Pak. Ya, cara berpikir. Ya, contoh gini. Oke, paradigma dua orang antara misalkan saya dengan bapak dengan yang lainnya selalu tiga ya, kita buktikan itu 1, 2, 3. Berarti si sebelah kanan benar ya, bilang 3 benar ya. Kalau menurut si sebelah kiri ada berapa? 4. Kita buktikan 1, 2, 3, 4. Kira-kira si kiri bilang 4, si kanan bilang 3. Siapa yang salah, Pak? Semuanya benar ya? Tapi bisa bertengkar, Pak. Kenapa? Karena dia bilang 4, dia bilang 3. Yang salah apa? Yang salah mereka tidak menyamakan sudut pandang. Yang si nomor 3 ini dari sebelah kanan, ini dari sebelah kiri. Maka inilah biasanya kesalahpahaman yang terjadi, pertengkaran yang terjadi akibat hal sepele apa? Perbedaan sudut pandang. Maka supaya si kiri sama si kanan ini punya sudut pandang yang sama, maka salah satu harus bergeser ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Artinya harus memandang dengan cara yang sama. Ya, artinya apa? Ketika paradigma kita berbeda, maka kita tidak akan pernah mempunyai hasil yang sama. Ya. Yang kedua, contoh lagi. Nah, ini si kiri bilang ini angka 9, naik katanya 9. Si kanan bilangnya ini 6, dua-duanya sama. Yang menjadi masalah cara mereka memandangnya berbeda. Yang satu dari atas, yang satu dari bawah. Ya, maka cara untuk menyamakan adalah sama-sama menyamakan sudut pandang. Ya, oke. Artinya apa? Paradigma adalah cara kita memandang sesuatu yang menjadi acuan cara berpikir dan tindakan kita. Maka hari ini kita akan menyamakan sudut pandang kita. Ya, Bapak Ibu tidak bisa, misalkan Bapak Ibu melihat Bunda Dania, melihat luxurinya, tidak hanya bisa melihat cara kerjanya saja. Oh, Bunda Dania hanya ngisi seminar, oh kesana kemari, tidak. Tapi harus tahu cara berpikir beliau seperti apa. Ya, cara berpikir saya seperti apa, dan semua leader cara berpikirnya sama dan akan saya sampaikan hari ini. Ya, oke. Ini contoh. Mohon maaf, ada seekor monyet disuruh milih uang 1 miliar sama pisang. Kira-kira milih mana si monyet? Pisang kan? Padahal kalau dia manusia, dia pasti milih uang. Karena manusia paham dengan uang bisa beli pisang. Tapi kenapa si monyet ini milih pisang? Karena tidak ada wawasan bahwa si uang ini bisa beli pisang. Ya. Maka disinilah letaknya, Pak. Di Indonesia ini kenapa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, mohon maaf. Tapi insya Allah di luar ini calon-calon orang kaya semuanya. Tapi banyak, Pak, di luar sana orang memilih miskin meskipun dia bilang mau kaya, tapi karakternya, cara pandangnya, mentalnya, cara kerjanya masih pengen miskin. Ya, contoh, mental orang miskin yang nggak mau kaya, dikasih training mahal, bilangnya mahal. Saya nggak punya uang. Dikasih training gratis, bilangnya ini gratis, pasti ada apa-apanya. Iya nggak? Ya, maka hari ini Bapak Ibu beruntung di sini. Kenapa? Kita sama-sama akan berjalan dengan cara sudut pandang yang sama. Bagaimana kita sukses di PTBC? Ya, oke. Baik Bapak Ibu. Jika salah paradigma, maka Bapak Ibu akan gagal di sini. Ya, karena akan mudah berhenti. Ya. Nah ini yang kita harus sampaikan, bahwa di dunia ini, khususnya di Indonesia, ada 2 pilihan untuk kita mengumpulkan kekayaan atau menjadi orang yang banyak uang.
yaitu kita belajar dari cerita Pipo dan Embro. Pipo ini adalah yang membangun pipa saluran air dari sumber air ke rumahnya. Si Embro ini adalah orang yang giat mengambil air dengan ember dari sumber air ke rumahnya. Dua orang ini bekerja bareng-bareng. Si Pipo tiap hari bangun saluran pipa selama 10-1 tahun. Kira-kira si Pipo di hari pertama ketika bikin saluran air langsung dapat air kan? Tidak. Nah si Embro setiap hari ngambil air pakai ember, jalan sehari bawa ember, langsung dapat air kan? Dapat air. Kata si Embro ke si Pipo, ngapain sih lu? Bukannya kerja ngambilin air, malah ngegeruk gali-gali tanah, masang pipa, buat apaan? Kejauhan. Ya, tapi si Pipo ini punya pemikiran untuk masa depan. Dia terus bangun pipa. Si Embro terus setiap hari ngambilin air. Wah, kata si Embro nih, mantap nih. Kalau setiap hari saya ngambilin air, berarti 10 hari saya ada 10 ember. Perlu ember saya kurang besar. Ditambah embernya. Tadinya kecil jadi gede. Besoknya ngambil air dengan ember yang lebih gede. Ya. Dapat air lebih banyak kan? Dapat banyak. Kira-kira si Pipo udah dapat air belum? Belum. Terus saja bangun saluran pipa. Maka ketika sudah 1 tahun si Embro itu kecapean, Pak. Udah nggak ada tenaga lagi untuk ngangkat air. Hingga akhirnya dia sakit. Sedangkan si Pipo sebentar lagi sudah mau menyelesaikan saluran pipa. Maka setahun lebih si Embro sudah nggak kuat ngangkat air, hanya mengandalkan air yang sudah diangkat setiap hari dengan ember. Tapi si Pipo sudah selesai membangun saluran pipa air dan mengalir air. Setelah setahun si Pipo tinggal santai saja, air mengalir terus. Tapi si Embro makin lama persediaan airnya makin habis, mulai stres bagaimana cara mendapatkan air sedangkan dia sudah tidak kuat lagi. Itulah gambaran orang Indonesia saat ini, Pak. Orang terlalu nyaman menjadi seorang pegawai. Mohon maaf kalau ada seorang pegawai atau karyawan. Terlalu nyaman dengan gaji bulanan, betul tidak? Betul. Dan banyak yang stres 2 tahun sebelum pensiun, bingung mau nyari kemana, mau mulai bisnis udah nggak ada kepikiran. Maka saya di Jakarta selalu saya kumpulkan orang-orang yang jadi karyawan, teman-teman saya. Boleh sekarang jadi karyawan, tapi tentukan kapan mau pensiun dini. Kenapa? Kalau jadi karyawan dan terlalu nyaman, tinggal menunggu 2 hal, di PHK atau pensiun. Itu sesuatu yang pasti. Tapi kalau kita bangun dari sekarang bisnis, maka nanti kita dapat passive income. Siapa yang pengen passive income? Saya. Kalau udah passive income, enaknya satu. Usia saya 32 tahun sekarang. Tapi saya bebas mau kemana pun, mingguan alhamdulillah ya cukup. Bulanan juga ditransfer lagi, kadang-kadang mingguan belum habis, bulanan ditransfer lagi sama PT Pos. Siapa yang pengen? Saya. Maka siapa yang siap berproses membangun pipa setiap hari? Katakan saya. Baik Bapak Ibu, luangkan 1 tahun saja di PT Pos ini. Serius, fokus 1 tahun, insya Allah Pak. Mingguan, bulanan, insya Allah. Baik Bapak Ibu, nah ini adalah penjelasan bahwa di kehidupan kita, di bisnis atau keuangan atau finansial kita wajib memilih mau di sisi mana, kiri atau kanan. Yang kiri ada E itu adalah employee atau karyawan. Ya. Nah, E ini bekerja untuk orang lain, mempunyai bos sebagai buruh, karyawan, buruh dan lain-lain, itu sebelah kiri, employer atau karyawan. Kemudian sebelah kiri lagi ada S, self-employed. Ya, ini bekerja untuk diri sendiri, kayak artis, pengacara, dokter, pemilik toko. Ya, pemilik toko itu bukan pebisnis lah, pedagang.
pedagang yang memang harus dikerjakan sendiri, yang pemilik toko itu nggak bisa kemana-mana, kecuali dia punya karyawan, itu pun harus diarahkan terus. Ya, nah sebelah kanan ada namanya business owner. Ya, business with sistem yang bekerja untuk kita. Jadi kita bukan yang bekerja, tapi sistem yang bekerja untuk kita. Tapi ini harus dibangun dulu di awalnya. Kemudian ada investor, yaitu uang yang bekerja untuk kita. Kalau Bapak Ibu sudah punya uang, harus jadi investor, uang yang bekerja untuk kita. Permasalahannya di Indonesia 98,5% orang tidak punya uang untuk bangun properti. Betul tidak? Betul. Yang 1% yang kaya makin kaya. Pak, orang kaya itu punya uang ratusan miliar. Kalau dia keluarin sedikit aja untuk investasi, beli franchise Indomart, beli franchise McDonald, beli franchise apapun, dia besoknya tambah kaya nggak Pak? Ya. Tambah kaya. Tapi orang yang nggak punya modal, bisa nggak beli franchise Indomart? Bisa nggak bangun properti? Boro-boro itu Pak, buat beli motor aja nyicil. Makanya yang miskin bukannya makin kaya, makin miskin. Kenapa harus nyicil? Mohon maaf Pak, kredit motor, mobil, rumah itu sama dengan penjajahan Belanda. Di mana samanya? Zaman penjajahan Belanda ada namanya kerja rodi. Kerja rodi itu apa? Kerja nggak dibayar, betul nggak? Ya. Sama Pak. Ada banyak karyawan, ini di Jakarta saya cerita. Banyak karyawan setiap gajinya habis buat nyicil, buat makan kasbon lagi. Bayar kontrakan. Nah, bayar kontrakan berarti nggak dibayar Pak, nggak digaji. Betul tidak? Ini namanya penjajahan. Makanya kita wajib Pak, yuk kita bebaskan orang-orang Indonesia dari jeratan kredit. Siap kira-kira Pak? Siap. Siap angkat tangan? Siap. Saya siap. Saya siap. Kalau Bapak Ibu siap membantu orang lain, Allah akan bantu Bapak Ibu. Amin. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, pilihan kita yang mana? Pilihan kita yang ini Pak. Pilihan rakyat Indonesia yang business with system. Makanya PT BES dibuat oleh orang kita untuk apa? Untuk merubah keadaan ekonomi umat menjadi lebih baik Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, di bisnis bersistem ini ada pilihan, ada tiga pilihan. Yang satu menjadi business owner. Bapak Ibu punya perusahaan sendiri, bangun perusahaan sendiri, ya. Yang kedua adalah franchise. Bapak Ibu franchise Indomart, McDonald dan lain sebagainya. Pilihan yang ketiga adalah network marketing, yaitu salah satunya PT BES yang terbaik network marketing. Ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau Bapak Ibu bangun perusahaan sendiri, corporate, kayak Sandi Uno bangun perusahaan sendiri dan lain sebagainya, maka butuh modal besar, resikonya besar, tempat. Ada yang tahu nggak untuk franchise Indomart sekarang berapa? 500 juta, bahkan di Jakarta udah 2 miliar Pak. Ya, mungkin di Solo masih 500 juta. Ya artinya apa? Bukan pilihan buat orang-orang yang sekarang sedang tidak punya modal. Betul tidak? Kemudian resikonya juga sedang. Nah, network marketing ini modalnya sangat-sangat kecil. Untuk network marketing di PT BES berapa modal terkecil? 2 juta plus 100 pendaftaran, sangat kecil. Ya, bahkan tukang gorengan aja bisa kaya di sini. Kenapa? Modalnya kecil. Gitu ya. Jadi kita putuskan pilih yang mana Pak? Network marketing. Sepakat? Baik Bapak Ibu. Nah, maka kita kesimpulannya adalah ingin sukses, bebas waktu dan finansial, memiliki bisnis yang bersistem, yaitu di PT BES. Ya. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar pernyataan-pernyataan yang negatif. Bisnis network marketing lah bisnis cari-cari orang. Ada nggak yang bilang gitu? Ya. Kemudian yang diceritain cuma yang sukses-sukses kan gitu ya. Terus itu mah kan bisnis kecil gitu. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita lihat, Alfamart itu juga pakai sistem jaringan sebenarnya. Sistem franchise jaringan. Tapi jaringan khusus orang-orang besar Pak. Orang-orang yang punya modal gede. Ya.
Nah, Bapak Ibu, ternyata ketika ada yang bilang bisnis cari-cari orang, kalau saya jawabnya simpel. Saya jawab, betul Pak, kita bisnisnya cari orang. Karena setiap bisnis yang saya tahu nyarinya orang. Bapak mau bisnis apa coba? Bakso, nyari apa Pak? Orang yang beli. Bisnis properti, marketing properti nyari apa Pak? Orang. Bisnis apa lagi Pak? Semuanya nyari orang, bukan nyari tuyul Pak. Betul nggak? Nah, inilah yang harus kita sampaikan. Yang diceritain cuma yang sukses-sukses. Kenapa kira-kira Pak? Karena supaya Bapak Ibu ikut sukses. Kalau yang gagal ngapain diceritain Pak? Contoh, Bapak punya anak yang mau Bapak Ibu suruh jadi juara renang. Kira-kira yang diceritain apa Pak ke anak? Nanti kamu bisa juara renang loh. Kalau juara renang nanti saya kasih hadiah. Ibu kasih hadiah, betul nggak? Iming-iming kan? Dikasih hadiah kan? Diceritain yang sukses-sukses. Coba kalau kita ngomongnya, nanti pas kamu belajar renang, nanti bisa tenggelam loh. Nanti kemasukan air loh. Kira-kira mau nggak jadi juara renang? Tidak mau Pak. Maka di bisnis ini siapa yang pengen sukses? Saya. Siapa yang pengen gagal? Gak ada kan? Maka kita ceritain yang sukses. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu ikut sukses. Kenapa? Apa yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, itulah yang akan kita contoh. Jangan-jangan kita ini susah sukses karena gaulnya sama orang-orang yang mohon maaf pikirannya negatif. Maka kita samakan frekuensi pikiran kita positif supaya dapat hasil yang positif. Ya. Kemudian menguntungkan yang di atas, merugikan yang bergabung belakangan katanya. Ada yang bilang gitu nggak? Ada ya? Saya buktikan Pak. Ya. Saya ini duluan gabung, kemudian saya ngajak Kang Asep Bruder, kakak saya. Jadi saya di bawahnya Kang Asep Bruder. Tapi ternyata Pak, saya sekarang baru dapat satu luxury. Kakak saya yang tadi Kang Asep Bruder di bawah saya itu udah dapat 2 luxury Pak. Artinya yang belakang bisa nyusul saya Pak. Ya, tapi tenang aja, bulan depan saya dapat 2 luxury lagi. Cuma kurang 500 poin lagi. Artinya apa? Di sini tidak ada yang dirugikan. Meskipun anggap aja Bapak paling belakang banget, paling belakang daftar, tetap tidak dirugikan. Kenapa? Ketika daftar dapat produk lebih dari uang yang dibayarkan. Di sana sudah untung. Bahkan di sini yang dilihat poinnya bukan seberapa banyak orang yang daftar di bawah kita, tapi omsetnya. Saya punya 2 saja. Misalkan saya punya 1000 orang, tapi Pak siapa? Pak Joko. Pak Joko. Wah, Pak Joko. Pak Joko punya cuma 2 nih. Saya punya 1000, Pak Joko cuma 2 di bawah saya. Paling belakang lagi. Dapatnya cuma 2 orang. Tapi yang 2 ini Bapak dari sini udah kelihatan ekonomi. Pak siapa? Pak Herianto ini belanjanya 1 miliar pupuk Pak. Kenapa? Karena beliau punya relasi perkumpulan petani misalnya. Belanjalah 1 miliar pupuk. Pak siapa namanya? Pak Samin ini belanja Racing. Kenapa? Beliau tembus ke Dishub. Wah, belanja juga 1 miliar pupuk. Udah dapat luxury Pak. Saya belum, Bapak udah dapat luxury. Padahal mitranya cuma 2. Jadi yang dihitung bukan banyak mitra, tapi omset. Tepuk tangan buat Bapak. Artinya nggak ada Pak. Di sini kisah paling belakangan yang dirugikan nggak ada Pak. Justru kalau saya mau hitung-hitungan sama karyawan, kalau Bapak jadi karyawan, ada nggak? Bapak punya manajer nggak? Ada ya? Manajernya 1, stafnya banyak, betul nggak? Bisa nggak dibalik manajernya banyak, stafnya sedikit? Nggak bisa, betul nggak? Lah pertanyaan saya, kalau si staf ini pengen jadi manajer, apa langkahnya? Rumusnya gimana? Betul Pak. Manajer yang sudah ada harus turun dulu. Betul nggak?
sistem itu mengharuskan senggol-senggolan. Betul tidak? Karena manajernya cuma satu, yang pengen jadi manajer ada 10. Berarti supaya 10 ini bisa jadi manajer, langkah pertama manajer yang ini harus ada dulu. Entah itu pensiun atau dipecat. Baru yang ini ada kesempatan jadi manajer. Di PTBS Pak, kalau saya punya 1 miliar, Bapak pengen 31 miliar, gak harus nyenggol saya Pak. Justru saya akan membantu sepenuhnya Bapak. Kenapa? Saya pengen Bapak dapat 31 miliar. Artinya dari sistem saja mengharuskan yang atas itu ya dengan sukarela akan membantu yang bawah. Kenapa? Ketika yang bawah naik, dia juga ikutan kecepatan koinnya. Maka di sini letak Bapak Ibu saling tolong menolong antar mitra. Ya, makanya di sini Bapak Ibu bisnis yang berkeadilan, bisnis yang akan menyatukan umat sama-sama sukses Bapak Ibu. Ya, itu yang harus kita pahami sama-sama. Ya, oke. Kemudian money game haram. Waduh, kalau ini tinggal bilang, oh enggak, insya Allah kita sudah dapat sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional. Selesai Pak, nggak usah banyak beban. Kalau sampai ini money game sudah ditutup dari zaman kemarin-kemarin. Karena Kementerian Perdagangan mendenda 10 miliar kalau ada perusahaan yang money game. Buktinya PTBS sampai sekarang bahkan menjadi network marketing terbaik nomor 1 di Indonesia. Dengan apa? Dengan cara yang syariah. Kenapa? Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Saya berprasangka baik kok. Pernah nggak? Saya cek dulu. Dalam pikiran, dalam perkataan, saya harus bisa, saya harus bisa, saya harus bisa. Dalam perasaan, apa mungkin ya? Kan saya nggak punya pengalaman. Kayaknya sulit deh. Pernah nggak merasakan kayak gitu? Nah itu yang akan kita cuci Pak. Karena Allah sesuai dengan perasaan hambanya, bukan dari mulut saja, dari pikiran dan perasaan. Perasaan negatif, Allah akan kabulkan yang negatif Pak. Ya, nah ini kita akan belajar. Yang ketujuh, harus punya relasi banyak kalau bisa sukses di sini. Betul Pak. Tapi meskipun hari ini Bapak Ibu nggak punya relasi, Bapak Ibu dengan mengikuti bisnis ini akan banyak punya relasi. Minimal yang ada di ruangan ini kalau ke Bekasi, tinggal bilang ke saya mau mampir, boleh Pak, ke rumah saya. Mau mampir ke Pak Haji Rizky, boleh Pak. Mau mampir Pak Haji Birawan, boleh. Tinggal bilang saya mitra PTBS di bawah Joda, semuanya dikenal sama yang sudah sukses. Enak apa enak banget? Berarti jadi punya saudara nggak? Ya. Punya relasi nggak? Ya. Masya Allah Pak. Setelah saya bisnis di PTBS ini, saya ke Brunei nggak harus nyewa hotel. Ya. Ketemu dengan mitra saya yang tinggal di Brunei, disuruh nginep di rumah. Sebaliknya mitra saya yang di Brunei kalau di Jakarta nggak usah nyewa hotel. Kenapa? Suruh ke rumah saya.
Nah, Bapak Ibu juga kalau sudah jadi mitra dan sekarang sudah jadi mitra, tinggal tanya. Nanti kan harus tahu siapa sponsornya, siapa atasnya, siapa leadernya, siapa foundernya. Supaya apa? Supaya kemana-mana Bapak Ibu punya saudara, Pak. Enak apa enak banget? Enak. Padahal daftarnya cuma berapa? 200. Relasi punya miliaran, Masya Allah. Ya, oke. Yang ketujuh, sudah jenuh, join semua. Ada yang nanya lagi, ini luar biasa nanya ya Pak. Master, kalau saya daftar terakhir, gak ada lagi yang bisa saya ajak, gimana? Saya pengen ketawa tapi gak enak. Saya cuma bilang, Pak, itu sekolah SMP dan kuliah dari zaman saya sejak lahir itu udah ada, Pak. Buktinya gak tutup-tutup sampai sekarang. Ada yang daftar. Betul nggak? Kenapa? Setiap detik yang lahir ada, Pak. Kecuali Bapak daftarnya 1 hari sebelum kiamat. Jadi ini pertanyaan kurang dalam gitu. Mengawang-awang gitu. Seolah-olah ketika Bapak daftar itu udah nggak ada yang lahiran lagi. Gitu. Padahal Pak, kalau sekarang hari ini baru 1 juta yang daftar di PT Plus. Masih ada 450 juta jiwa di Indonesia yang belum daftar. Anggap aja setahun yang daftar 1 juta orang. Butuh berapa tahun habisnya, Pak? 450 tahun saya yakin udah nggak ada di sini kita. Kalau ada serem juga gitu. Artinya ini mustahil, Pak. Nggak ada yang join lagi, mustahil. Anggaplah jadi nggak mustahil. Anggaplah nggak ada yang join lagi. Tetap kita bisa ke instansi pemerintahan, tetap kita ke pertanian. Karena produk-produk kita dibutuhkan oleh petani. Ya, oke. Nomor 8, bisnis jaringan kan susah, Pak. Justru bisnis jaringan itu lebih mudah. Kenapa? Kalau konvensional belajar sendiri, Pak. Dulu saya pengen jadi pebisnis itu harus ikut Imposa. Trainingnya 7 juta 2 hari. Training doang, Pak, nggak dikasih produk. Udah 2 hari, udah terserah lu mau bisnis apa. Di sini, ketika Bapak Ibu daftar, diajarin nggak, Pak? Didampingin nggak, Pak? Masya Allah. Didampinginya, Pak. Ada yang nanya, Master, sampai kapan Master mau dampingin saya? Saya jawab sampai Bapak bosan. Kenapa sampai bosan? Karena kebanyakan ya, kita ini semangat. Kenapa? Sudah merasakan nikmatnya. Kadang-kadang mitra ini yang bosenan nih. Baru sebulan belum dapat apa-apa udah belok. Saya udah 3 bulan belum dapat apa-apa. Baru 3 bulan. Saya tanya ada karyawan, saya ketemu, Pak, jadi karyawan udah berapa? 20 tahun. Wih, udah berapa kilogram emas yang dikumpulkan? Jawabannya apa? Boro-boro emas yang ada, hutang nambah. Nah itu aja Bapak konsisten 20 tahun. Tiap hari lagi dari jam 7 sampai jam 5 sore. Betul nggak? Masa di bisnis ini 1 tahun nggak konsisten? Ya, 2 tahun itu masih sangat mudah, sangat sebentar. Tapi di sini 1 tahun sudah ada banyak yang dapat luxury. Pengen nggak kira-kira? Jadi kalau yang bilang bisnis jaringan kan susah, bilang bisnis konvensional lebih susah. Bisnis jaringan susah, jadi karyawan lebih susah. Mohon maaf. Ya. Saya kalau demi Allah nih, saya kalau ada yang nawarin sekarang, ada perusahaan hire saya, ditawarin 100 juta sebulan gaji saya tolak. Kenapa? Karena pasti ketika diberikan gaji yang besar, tanggung jawabnya besar dan saya terikat setiap hari harus kerja dan saya nggak mau. Saya yakin para leader yang sudah merasakan di bisnis ini nikmat tidak akan mau jadi karyawan. Kenapa? Di sini bebas, Pak. Bapak mau kerja silakan, mau enggak silakan. Dan kerjanya bisa sambil dakwah. Ya, oke. Kemudian tidak menjamin masa depan. Wah, ini bisnis tidak menjamin masa depan. Kalau saya bilang justru jadi karyawan menjamin masa depannya suram. Biar Bapak Ibu yang sekarang jadi karyawan mulai berpikir, Pak. Coba sekarang tutup mata deh. Anggap aja Bapak Ibu sekarang jadi karyawan 10 tahun, 20 tahun setelah jadi karyawan kira-kira apa?
pensiun. Ketika pensiun ada penghasilan kan? Nggak ada Pak. Ketika nggak ada penghasilan, apa yang dipikirkan? Cari kerja lagi. Ada nggak yang menerima kerja kalau udah pensiun biasanya? Susah. Mau mulai bisnis udah terlambat. Betul tidak? Makanya mulai hari ini. Siap? Siap jadi pebisnis? Katakan yang siap jadi pebisnis mulai hari ini. Yang akan serius sungguh-sungguh katakan saya. Oke, baik Bu. Ya. Nah, 7 poin untuk memulai bisnis ini. Yang pertama, Bapak Ibu belajar membuka ID dipandu oleh sponsor. Yang belum pernah buka ID-nya, bukan tuh. Yang di www.best. Yang kedua, mengikuti Bensos resmi PTBest. Nanti kita tampilkan. Kemudian bergabung di grup binaan, mengenal tim leadernya dan berkoordinasi aktif dengan tim. 4, memakai produk dan membuat testimoni. Ini wajib Pak. Bapak Ibu sebelum jualan produk, sebelum ngajak orang mitra gabung, pakai dulu produknya. Rasakan manfaatnya. Ya. Kemudian mempelajari picture, katalog produk dan kode etik, hadir dan menghadirkan seminar, kemudian trainingnya sekarang sedang dilaksanakan. Ya. Nah, ini cara bukanya Pak. Ya. Jadi di Google cari www.bestworld.id. Ya. Nah, ini gambarannya, nanti masukin ID dan passwordnya. Kalau nggak tahu lupa tanya sponsornya. Oke, nah ini Bapak Ibu yang punya YouTube harus buka ini nih, Best Corporation. Terus yang punya Instagram di bestcorp.id, yang punya Facebook di bestcorp.id, ya, TikToknya ada juga, websitenya ini. Oke, lanjut. Nah ini ada alat tulis. Ada ya? Silakan tulis sekarang. Dimulai 1. Sponsornya siapa? Tulis. Jangan nggak tahu sponsornya siapa. Siapa sih sponsor yang undang Bapak Ibu di awal dulu? Yang mendaftarkan Bapak Ibu di PTBest itu adalah sponsornya. Ya, sponsornya siapa ya? Oke. Habis sponsornya nomor 2. Siapa peraih motor di atas sponsornya? Tahu nih? Siapa ayo? Ya. Terus ya, peraih luxury-nya juga Joda. Nah, Joda, di atas Joda harus tahu. Saya kasih tahu sekarang. Nah, di atas Joda itu ada Kang ABS peraih luxury-nya. Jadi di atas Bunda Dania ada Kang ABS peraih luxury juga. Di atas Kang ABS ada Ojatsu. Kenal nggak Ojatsu? Nggak kenal ya? Pulang-pulang. Ojatsu ya. Di atasnya saya ada Pak Haji Birawan. Itu di atas saya. Itu sponsor saya langsung. Peraih luxury juga. Pak Haji Birawan. Di atas saya Pak Haji Birawan ada Pak Haji Rizky. Ya. Di atasnya Pak Haji Rizky, foundernya Pak Haji Adan Haris. Di atasnya paling atas Pak Haji Suroto. Nah itu jalur Bapak Ibu. Nanti nisabnya gitu, nasabnya, nasab ya, kakek buyut ya. Nah Haji Suroto di atasnya langsung ke PTBest ya. Nah itulah jalurnya Pak. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu Pak Haji Suroto bilang, saya timnya Pak Ustaz Ojatsu misalkan, dia langsung kenal. Oh iya. Nah kalau ketemu Pak Haji Birawan, bilang di bawah saya. Kalau ketemu saya, bilang di bawah Joda. Itu passwordnya Pak. Jadi Ustaz, saya mau main ke rumah, siapa nih? Pak Fulan. Pasti saya nggak kenal misalkan Pak Fulan siapa, karena ada 35.000 lebih mitra saya di bawah. Ya. Jadi Bapak Ibu bilang saya undernya Joda misalkan, passwordnya kayak gitu. Atau mau main ke rumah Pak Haji Rizky di Cipayung juga gitu, bilang timnya Joda. Ya. Nah ini wajib Pak. Bapak Ibu sudah tahu, sudah dapat peraih motornya? Di atasnya udah tahu? Kalau belum tahu tanya sponsornya ya. Oke, next. Baik, kemudian nomor 4 tadi memakai produk dan membuat testimoni. Saya tugaskan besok Bapak Ibu pilih satu produk.
Yang punya Hapstro di rumahnya? Hapstro. Oke, yang punya Epic Go. Oke. Pilih ya, mau Epic Go, mau Hapstro, silakan dirasakan manfaatnya buat testimoni. Nanti kirim ke sponsornya. Siap kira-kira? Ya. Nih kalau saya, kualitas saya. Oke. Nah, jadi kemana-mana saya bawa Hapstro. Sebelum training Hapstro, nanti sebelum habis training minum Hapstro. Jadi cemilan supaya stamina terjaga. Kemudian saya bawa kartu nama kayak gini. Ya. Nah, kartu nama harus ada di identitas kita, Pak. Ya. Terus ada itol juga. Iya. Itol ya. Nah, ini etolnya ada namanya. Ini ada punya Bu Dede. Ada Bu Dede hari ini? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ada ya? Oke, kemarin Bu Dede pesan ini. Baik, Bapak Ibu. Jadi besok Bapak Ibu pilih salah satu yang mau testimoni produk PTBS pakai. Siap kira-kira? Ya. Oke. Kalau sudah dipakai, rasakan manfaatnya. Silakan Bapak Ibu bikin testimoni berupa tulisan di WhatsApp, kasih nama, kasih tim siapa. Ya, kasih nama tim siapa. Oke, yang kelima, mempelajari flip chart. Flip chart yang ada dikasih pas daftar. Ya, pasti punya semuanya ya. Punya ya. Dipelajari Bapak Ibu, yang nggak ngerti tanyakan ke leadernya. Kemudian kode etiknya Pak, dilarang overclaim produk. Overclaim itu seperti apa? Bapak Ibu testimoni, tapi di bawahnya bilang bahwa ini adalah yang saya rasakan pribadi. Mungkin orang lain bisa berbeda. Itu harus dikasih tanda, kasih tulisan itu. Ya, biar nggak overclaim. Yang kedua, dilarang promosi berlebihan atau flexing di medsos. Ya, flexing itu adalah pamer-pamer, misalkan saya udah dapat 2 luxury, 5 luxury, nggak boleh sekarang. Ya, dari Kementerian Perdagangan. Kemudian dilarang membuat sistem pemasaran di luar sistem resmi. Yang keempat, dilarang membujuk merekrut sesama member PTBS untuk pindah jaringan, ini nggak boleh Pak. Misalkan tetangganya udah mitra di jaringan lain, kemudian mendingan ke jaringan kita aja. Enak nih ada Ustaz Jansu. Nah itu nggak boleh Pak. Nggak boleh. Nanti Bapak Ibu bisa diblokir ID-nya. Kemudian dilarang mendaftar dengan data fiktif. Ya, kita daftarkan atas nama siapa aja deh. Yang penting saya daftarkan banyak poin, nggak boleh juga. Ya. Kemudian dilarang bergabung atau mempromosikan MLM lain. Jadi kalau Bapak Ibu udah di PTBS, ikut lagi MLM lain, direct selling atau network marketing lain, itu tidak boleh. Ya, fokus aja Pak. Kalau nggak fokus Bapak Ibu nanti nggak sukses-sukses. Ya. Kemudian dilarang menjual produk di bawah harga di medsos, kecuali kalau face to face Pak. Contoh misalkan saya ketemu Bapak cara mitra ya. Bapak lagi sakit, misalkan saya tawarin Hapstro. Ini Pak, saya jual biasanya 150.000, buat Bapak 200.000 aja. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu dipajang di sosmed, di online nggak boleh. Kalau secara personal boleh. Jangankan di bawah harga, saya gratiskan juga boleh Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa? Karena produk-produk saya. Yang nggak boleh itu di online, di sosmed. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Kemudian dilarang melakukan penipuan atau manipulasi apapun yang merugikan sesama member atau perusahaan. Ini kode etiknya kita sama-sama jaga karena kita perusahaan yang besar, dilihat dan diawasi oleh Kementerian Perdagangan serta Dewan Syariah Nasional. Ya, sistemnya udah baik, perhatikan cara kita berjualan dan menjalankannya juga harus baik. Oke, nomor 6 Pak, hadir dan menghadirkan ke seminar. Nanti saya akan kasih tahu caranya supaya Bapak Ibu mudah ngundang. Ya, nah nanti saya kasih tahu caranya. Nomor 7, mendaftarkan diri di basic training. Hari ini Bapak Ibu sudah daftar di training. Insya Allah nanti setiap ada training Bapak Ibu wajib hadir Pak. Karena setiap training pasti ada ilmu baru. Ya, untuk jadi OB aja ada trainingnya. Apalagi Bapak Ibu mau jadi miliarder, harus sering ikut training. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini masuk ke materi saya. Ya, goal setting miliarder will your dream. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu bekerja keras, ada satu hal yang penting.
Setelah saya teliti dan saya rasakan sendiri, setiap orang-orang yang sukses, orang-orang besar itu punya dream, punya goal setting, punya impian. Ya. Sebagai contoh ini, Bapak tahu arsitek ya Pak? Arsitek tahu ya? Dia mau menggambar, mau bangun gedung itu harus apa dulu? Dikerjakan langsung apa harus ada gambarnya dulu? Ada gambarnya Pak. Inilah disebut impian Pak. Orang Indonesia kenapa? Mohon maaf juga ya. Banyak yang nggak mencapai impiannya, banyak yang hidupnya gitu-gitu aja karena tidak berani membuat impian. Ya, contoh, anggap aja ini gedung Hotel Sarila ini. Kira-kira digambar dulu apa langsung dikerjain? Bayangkan kalau saya mau bangun gedung, saya bilang ke tukang gedung atau ke tukang kulinya, Pak, saya mau bikin gedung. Mana Pak gambarnya? Pokoknya bikin gedung, pokoknya kerjain aja. Kira-kira bingung nggak tuh Pak? Kira-kira jadi nggak gedung Sarila ada? Jadi. Maka itu yang terjadi. Maka yang pertama sebelum Bapak Ibu kerja keras, kerja cerdas, yang paling pertama yang harus dilakukan adalah bangun dulu gambaran yang akan kita tuju. Siap kira-kira? Siap. Oke, sekarang tulis Pak. Bapak Ibu tulis apa yang mau dikejar, apa yang mau dibangun. Tulis Pak, sejelas-jelasnya. Bapak Ibu mau rumah, tulis rumahnya kira-kira senilai berapa pengennya. Jangan mikirin bisa atau tidak, tapi maunya seperti apa. Nomor 2, saya pengen punya mobil apa, tulis mobil apa yang kebayang itu mobilnya kayak gimana, harganya berapa, kisaran berapa. Ya. Jangan mikirin uang. Anggap aja Bapak Ibu sekarang sudah dikasih uang oleh Allah 50 miliar. Amin. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau beli apa, mau ngapain? Saya mau umroh sama sekeluarga, tulis saya mau umroh, siapa saja yang saya ajak. Saya mau haji sama orang tua saya, namanya ini, tulis. Ya, anggap aja Bapak Ibu menjadi arsitek, tapi arsitek kehidupan Bapak Ibu sendiri. Karena Allah sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Ya. Dan sambil nulis Bapak Ibu rasakan dengan penuh kesungguhan, penuh harap kepada Allah dan penuh keyakinan bahwa yang ditulis insya Allah Allah akan kabulkan semuanya. Ya. Ya, silakan tulis Pak. Mungkin ada yang mau bangun masjid, saya mau bangun masjid senilai berapa. Mungkin ada yang mau bangun pesantren, saya mau bangun pesantren senilai apa. Mungkin ada yang pengen saya kalau dapat telusuri nanti saya dapat beli properti atau mau beli hotel sekalian boleh. Siapa yang larang? Tidak ada yang larang. Semuanya Bapak Ibu tentukan sendiri. Ya, rasakan Bapak Ibu sekarang sedang menulis proposal keinginan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tergambar jelas hidup Bapak Ibu mau seperti apa. Kalau saya dulu pernah nulis, saya 40 tahun saya pengen pensiun, pengen tinggal di pondok pesantren, punya rumah sendiri di sana di kampung, punya masjid. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai terkabul, masjid sudah ada, pesantren sudah mulai bangun gitu ya. Jadi menuju 40 tahun insya Allah saya sudah tidak lagi berbicara tentang dagang, jualan, tapi dakwah. Nah Bapak Ibu tulis impian yang akan diwujudkan setahun sampai 5 tahun ke depan. Minimal 10 ya, 10. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Pertama kali melakukan ini saya ketika kuliah. Kuliah saya tulis apa yang saya inginkan, saya tulis semuanya. Alhamdulillah semuanya sudah tercapai Pak. Ya. Semuanya sudah saya rasakan, sudah saya dapat. Kemudian saya tulis lagi, saya wujudkan lagi. Ternyata semua orang-orang sukses di Indonesia dan di dunia melakukan hal ini Pak. Kelihatannya sepele Pak, tapi ini dahsyat luar biasa hasilnya. Sudah 10? Belum? Yo, minimal 10 Pak. Lebih boleh nggak? Boleh Pak. Bapak Ibu mau lebih 11, 12, 15 boleh. Saat menulis impian Bapak Ibu jangan pikirkan caranya, jangan pikirkan bisa atau tidaknya, ya. Tapi pikirkan apa yang ingin dicapai, ingin diwujudkan. Tulis saja Pak.
Nanti Allah yang berikan caranya. Kalau Bapak Ibu merasa tidak mampu, maka yakinlah Allah Maha memampukan. Kalau Bapak Ibu merasa sekarang belum punya uangnya, yakinlah Allah yang memberikan rezekinya tanpa batas, Pak. Yang membatasi adalah pikiran kita. Sudah? Nah, ya yang sudah 10 sudah dulu, Pak. Nanti lanjut di rumah ya kalau ada yang 20. Oke. Baik Bapak Ibu, perhatikan Bapak Ibu ya, itu adalah hidup kaya berkah berlimpah. Jadi Bapak Ibu mulai saat ini kita samakan visi, kita wajibkan diri kita untuk kaya. Siapa? Ya. Karena kebanyakan saya mah syukurin aja hidup yang ada. Boleh disyukurin hidup yang ada. Ya. Sekarang bersyukur wajib. Tapi untuk masa depan targetkan kita harus jadi orang kaya. Kenapa harus jadi orang kaya, Pak? 1, supaya kita bisa umroh. 2, supaya haji. Butuh uang nggak haji, Pak? Supaya kita bisa zakat lebih banyak. Supaya kita sedekah lebih banyak. Supaya kita bisa bangun masjid, bangun pesantren, ngebantu banyak orang. Maka kita wajib kaya. Siap wajib kaya? Siap. Yang siap jadi orang kaya? Siap. Saya. Maka tanamkan mulai detik ini, saya harus wajib kaya. Karena para ulama dulu juga kaya, tapi dihabiskan hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Kalau kita belum ada hartanya, apa yang mau dihabiskan? Ya, tidak ada. Ya, oke, baik. Nah ini hidup kaya berkah. Yang kedua, Bapak Ibu, mati mau nggak masuk surga matinya? Maka targetkan juga ini, Pak, akhiratnya. 1, hafal. Bapak Ibu targetkan 2022 atau sebelum meninggal dunia mau hafal berapa juz? Juz 30. Siap nggak targetkan hafal 30 juz? Niatkan 30 juz, siap nggak? Coba yang siap niatkan. Pak, saya kasih tahu, Pak. Niat itu wajib, Pak, supaya kita di surga nanti, meskipun pada kenyataannya kita cuma hafal 1 ayat, nanti mau nggak dikumpulkan bersama menghafal Quran? Maka harus diniatkan dan diusahakan. Siap kira-kira? Ya. Gitu, Pak ya. Tulis di sini, Pak. Hafal berapa juz? 30 juz. Bismillah ya Allah, saya pengen hafal 30 juz ya Allah. Meskipun sehari saya 1 ayat aja diulang-ulang, hafal-hafal ya Allah. Ya. Justru diulang-ulangnya itulah yang Allah akan nilai. Ya. Oke, kemudian sedekah rutin pada subuh. Ada yang sudah melakukan? Nah, yang sudah melakukan lanjutkan. Yang belum siap gak memulai besok? Siap ya? Tidak harus banyak, Pak. Mau 10.000, mau 2.000, mau 1.000, mau gopay boleh. Yang penting rutin setiap habis subuh. Rutinnya itu yang susah. Ya. Kemudian rutin baca Quran. Ya, beberapa lembar per hari. Ya, mau 11, setengah lembar, 1 ayat, 2 ayat, yang penting rutin. Rutin baca sholawat. Nah ini yang saya wajibkan, Pak. Rutin baca sholawat. Saya dulu pernah punya hutang 500 juta. Ya, sebelum di PT BES, saya rutin sholawat 1.000 sampai 10.000 sehari. Alhamdulillah 40 hari makanya saya dapat Pajero lunas hutang. Ya. Mari kita buat semuanya. Dan ternyata Pak, sholawat ini ketika kita ada keinginan, kita hadiahkan sholawat, ternyata dimudahkan. Ya. Maka benar, ya, sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang bersholawat akan diberikan syafaat. Jangankan di akhirat kelak, di dunia aja diberikan kemudahan. Makanya orang yang terus baca sholawat insya Allah hidupnya mudah. Ya. Kemudian salat duha, membangun masjid tadi udah ditulis belum, Pak? Ya. Kemudian haji bersama orang tua sudah? Ya. Membangun pesantren tahfiz sudah? Ya. Ini wajibkan, Pak. Ya, ini target kita di dunia di akhirat nanti. Oke, baik. Impian itu apa sih? Impian adalah penjabaran dari sebuah visi hidup. Visi adalah tujuan hidup kita. Maka kita samakan visi hidup kita. Hidup kaya berkah, mati masuk surga. Siap kira-kira? Visi kita apa? Hidup kaya berkah. Takbir. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan.
wujudkan. Cara wujudkan impian apa? Tanamkan dalam pikiran bawah sadar, yakini 100% dengan cara satu, sering imajinasikan, sering bayangkan dan rasakan syukurnya. Yuk coba kita belajar membayangkan. Itu matanya. Pikiran kita ini diberikan keunikan oleh Allah. Apa uniknya? Bisa membayangkan, ya, bisa membayangkan. Ternyata bayangan ini adalah gambaran atau visualisasi apa yang akan kita inginkan. Ya, makanya banyak orang yang trauma, kebayang terus, akhirnya terjadi terus. Ya, makanya sekarang kita bayangkan yang ingin kita wujudkan supaya Allah anggap ini sebagai prasangka kita kepada Allah dan diwujudkan oleh Allah. Sekarang bayangkan nomor satu tadi, keinginan yang ingin diwujudkan oleh Bapak Ibu semuanya. Bayangkan seolah-olah pada hitungan ketiga sudah Allah berikan 1, 2, 3. Bayangkan. Bayangkan nomor satu yang Bapak Ibu tadi tulis, impian yang Bapak Ibu tadi tulis. Bayangkan seolah-olah sudah Allah wujudkan. Kemudian sekarang rasakan syukurnya. Senyum, kemudian merasakan hatinya menjadi lapang, menjadi tenang, tarik nafas, buang pelan-pelan, kemudian tersenyum, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Bayangkan ketika impian yang nomor satu ini terwujudkan, lihat wajah-wajah orang-orang yang Anda sayang. Lihat wajahnya begitu bangga kepada Anda, begitu bahagia, Masya Allah. Ibu Anda, orang tua Anda, baik masih ada ataupun sudah meninggal dunia, bangga melihat Anda, bahagia banget. Lihat, Masya Allah, rasakan syukurnya terus. Bayangkan lebih jelas lagi, Masya Allah. Kalau yang membayangkan atau yang ditulis adalah punya mobil, bayangkan sedang naik mobilnya, buka pintunya, Masya Allah. Kalau yang ditulis adalah rumah impian, bayangkan rumah pintunya, kemudian masuk ke dalam rumahnya. Masya Allah. Bayangkan kita jadikan apa yang menjadi impian kita untuk umat, untuk mengharap ridho Allah. Yang punya rumah, bayangkan rumahnya untuk silaturahim, ya, untuk santunan anak yatim, untuk berzikir. Yang membayangkan mobil, bayangkan mobilnya untuk berdakwah, anti riba, mengajak orang bebas hutang riba, Masya Allah. Bayangkan diberikan mobil yang mewah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Tarik nafas dalam dari hidung, buang pelan-pelan, kemudian kita sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, buka matanya. Baik. Ini kan gratis, Pak. Bayangin ini, memvisualisasikan ini, imajinasi ini gratis, betul nggak? Tapi jarang dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena dianggap hal yang tidak penting. Padahal hasilnya luar biasa, Pak. Dan ini saya lakukan, Bapak Ibu nanti lakukan setiap mau tidur, lakukan 3 hal. Setiap mau tidur tulis, lakukan 3 hal. 1, bersyukur apa yang sudah diberikan oleh Allah. Ingat-ingat apa yang sudah diberikan oleh Allah. Terima kasih ya Allah memberikan pasangan kepada saya. Terima kasih ya Allah memberikan rumah yang nyaman yang saya tempati malam hari ini. Terima kasih ya Allah hari ini memberikan kesehatan kepada kami, jantung yang sehat dan sebagainya. Itu hal pertama sebelum tidur. Yang kedua, maafkan yang pernah menyakiti, menzalimi kita. Ya Allah, saya maafkan semua orang-orang yang pernah menzalimi saya. Langkah ketiga, bayangkan impian yang ditulis tadi. Satu persatu bayangkan. Rasakan syukurnya, baru baca doa, kemudian tidur. Sholawat ya, sholawat, baca doa, terus tidur. Insya Allah. Setiap hari Pak, insya Allah Pak. Lakukan selama 40 hari aja ini konsisten, plus tadi sedekahnya, insya Allah impian-impian Bapak Ibu mudah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Yang kedua, sering ketemu orang yang sudah mencapai impian. Ini harus dirutinkan. Ketemu leader, ketemu yang orang yang sudah sukses, harus dirutinkan Pak. Karena energi positif itu menular. Ya. Yang ketiga,
tulis kalau bisa tempel gambar impian di kamar, di laptop, di handphone. Ya. Yang keempat, ucapkan rasa syukur setiap hari atas nikmat yang sudah didapat. Yang kelima, hipnoterapi Islami. Insya Allah mudah-mudahan nanti kebagian waktunya saya akan coba masuki pikiran bawah sadar Bapak Ibu untuk memasuki impian-impian Bapak Ibu supaya mudah tercapai. Kira-kira mau nggak? Mau. Ya, ada metodenya namanya hipnoterapi Islami. Ya, yang keenam, sedekah ekstrim. Pernah nggak Bapak Ibu sedekah ekstrim? Sedekah ekstrim itu adalah sedekah yang sulit, berat dikeluarkan. Bapak punya 1 juta, 100.000 keluarkan mudah, 200.000 mudah. Saya sedekahkan semua, berat banget. Nah, itulah namanya sedekah ekstrim. Lakukan minimal sekali seumur hidup, rasakan keajaibannya, Pak. Kalau Bapak Ibu mau dapat keajaiban dalam hidup, lakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Menurut akal Bapak Ibu, kalau saya sedekahkan saya nggak bisa makan, saya nggak bisa bayar SPP anak. Itu kan menurut pikiran Bapak Ibu. Lawan semuanya, sedekahkan, ikuti aturan Allah SWT, maka disitulah Bapak Ibu dapat keajaiban. Itu namanya sedekah ekstrim. Kepada siapa sedekahnya? Bebas, Pak. Mau ke panti jompo yang ada dekat rumah, mau ke anak yatim boleh, mau ke orang yang sedang membutuhkan boleh, terserah. Yang penting sedekah yang berat untuk dikeluarkan namanya sedekah ekstrim. Siapa yang mau praktek? Katakan saya. Siapa yang mau prakteknya langsung besok? Siap ya? Besok siap ya. Gak harus 100 juta, 200 juta Pak. Punyanya berapa? Kasar berat dikeluarkan, paksakan, itu namanya sedekah ekstrim. Aduh, saya nggak punya uang, barang boleh. Aduh, nggak punya barang, Perasaan. tenaga boleh. Tenaga itu berat juga Pak. Dipandang sama orang, tapi Bapak Ibu berani ngepel toilet masjid, itu berat kan? Itu namanya sedekah ekstrim. Ya. Jadi yang pertama uang kalau ada. Kalau nggak ada uang, barang. Level yang ketiga kalau nggak ada juga, tenaga. Siap kira-kira? Siap. Oke. Baik, itu sedekah ekstrim. Kalau sedekah ekstrim Pak, jawabannya cepat dari Allah. Karena sedekah ekstrim itu mentauhidkan Allah. Ketika Bapak Ibu melepaskan ketergantungan dari uang, maka Allah akan membantu Ibu tanpa uang. Alhamdulillah saya rasakan sekarang beli rumah 1,3 miliar nggak harus melihat uangnya, langsung ditransfer dari PTB ke tukang yang jual rumah, rumahnya saya tempati, sertifikat atas nama saya. Enak apa enak banget? Yang mau mengatakan? Makanya lakukan yang tidak masuk akal kita. Oke? Nah, kemudian Bapak Ibu lanjut. Nah, Bapak Ibu, janji Allah ini harus diingat. Satu, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Makanya hati-hati dengan pikiran, dengan perasaan kita. Kalau kita ada keyakinan, ketidakyakinan sedikit aja, itu akan menjadi ganjalan buat kita sukses, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, berdoalah kepadaku maka akan kuperkenankan doamu, kata Allah. Maka yang tadi sudah Bapak Ibu tulis, ini sertakan terus dalam doa Bapak Ibu setiap hari. Ya. Kemudian yang ketiga, janji Allah, belilah semua impian dengan sedekah. Orang yang kaya saat ini adalah orang yang berani sedekah ketika mereka miskin, mereka susah. Makanya mereka sekarang kaya. Jadi kalau orang kaya gak usah bilang kamu udah kaya harus sedekah. Salah Pak. Yang harus sedekah itu orang yang belum kaya. Karena orang yang kaya harus wajibnya zakat. Kalau orang kaya sedekah lagi makin kaya Pak. Otomatis itu orang yang kaya itu. Nah, orang yang masih sulit justru wajib sedekah. Supaya apa? Supaya cepat kaya. Ya. Yang keempat, barang siapa bersyukur maka Allah SWT akan tambahkan nikmatnya. Pernah nggak Bapak Ibu sebelum tidur mengingat jantung? Ya Allah, terima kasih jantung saya masih berdetak. Ya Allah, terima kasih ginjal saya masih berfungsi. Coba ginjal saya nggak berfungsi, mungkin saya harus cuci darah setiap hari. Jarang ya? Makanya Allah nggak tambah nikmatnya Pak. Ya, karena yang sudah diberikan jarang kita
Syukuri. Kadang-kadang kita lupa setiap hari Allah mendetakkan jantung, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Bayangkan, Bapak bisa nggak ngontrol kedipan mata, Pak? Kita buktikan ya. Coba gini, melotot, tahan jangan ngedip 1 jam. Nggak bisa, Pak. Padahal hal sepele ya, remeh-temeh. Tapi nggak bisa kita nahan kedipan kita. Artinya semuanya Allah gerakan, Pak. Makanya wajib kita bersyukur. Kemudian nomor 5, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah apa yang ada dalam dirinya. Apa yang harus kita rubah? Cara pola pikir kita. Pola pikir kita. Kemudian cara bersikap kita. Siap berubah kira-kira? Siap? Yang belakang kedengaran ya suara saya, Pak? Kedengaran ya? Saya mau ke sana soalnya ini ada talinya, Pak. Iya. Kalau nggak ada talinya saya lari-lari ke sana ya. Oke. Baik. Nah, materi kedua upgrade diri, Pak. Branding diri. Bapak Ibu, saya lihat bajunya udah keren-keren. Ya. Nah, bagaimana supaya branding diri? Branding diri itu apa sih? Orang melihat kita seperti apa? Orang melihat kita seperti apa, itulah branding. Maka mulai hari ini Bapak Ibu wajib pakaiannya ya, itu menunjukkan identitas komunitas. Ada Eko Racing, ada PTB, apa lagi? Sahabat Karib, Juda. Nah itu ya. Setiap hari pakai, Pak. Untuk apa? Untuk nilai siar kita. Jadi orang itu bertanya, ini apa, Pak? Komunitas anti riba, ngebantu orang bebas hutang riba. Pasti orang nanya, gimana cara bantunya? Gampang, Pak. Hadir ke seminar, Pak. Kita ada seminar setiap hari anu. Bapak ada waktu nggak? Boleh nomor telepon Bapak berapa? Itu namanya prospek yang simpel. Bisa kira-kira? Oke. Jadi branding ini sangat penting. Nah, terus branding diri yang kedua bagaimana? Banyak foto sama orang-orang yang sudah sukses. Contoh, foto sama Ustaz Anjas. Pajak di handphone, bilang kemana teman-teman atau siapapun, ini Ustaz Anjas ini, beliau kerjanya ngajar di pesantren, tapi alhamdulillah setiap hari ngebantu orang bebas hutang riba. Wih, luar biasa nih, uangnya banyak ngebantu orang gitu. Gimana nih caranya? Makanya Pak, yuk ikut ke seminarnya. Nah, itu salah satu cara branding diri, ya. Kemudian teknik prospek, nanti kita akan belajar bagaimana prospek mengundang, ya. Kemudian teknik follow up dan kebiasaan orang sukses. Branding diri ini cara berpakaian harus rapi, kemudian nama dan status sosmed juga harus jelas. Perasaan dan pikiran positif, Pak. Kalau saya tanya, Bapak Ibu gimana sekarang kabarnya? Alhamdulillah ya. Kantong sehat, Pak? Sehat. Kantong sehat, Bu? Kok jadi ini? Badan sehat, Bu? Kantong sehat? Kok jadi bahannya panjang gitu? Ada yang sehat, ada yang apa gitu? Kantong sehat? Kantong sehat? Gak ada tapinya, Pak. Tapi isinya nggak ada, nggak usah Pak bilang gitu. Karena meskipun bilang gitu nggak ada yang ngasih, Pak. Tapi itu merusak citra diri, Pak. Satu, merusak citra diri di hadapan manusia. Yang kedua, citra diri di hadapan Allah. Lu nggak bersyukur banget kata Allah. Apa mau gue cabut nih ginjalnya kata Allah. Kalau dicabut ginjalnya udah nggak punya uang, harus bayar cuci darah. Makin sengsara. Nah, inilah yang harus dibetulkan dalam branding diri kita. Kebanyakan orang berfokus pada kekurangannya, betul nggak? Contoh, pas sakit gigi. Aduh, sakit gigi, kenapa sih sakit gigi? Ada nggak yang gitu? Ada nggak? Kenapa sih sakit gigi? Kenapa sih harus gigi yang sakit? Kata Allah, oke ginjal yang sakit, mau nggak? Jantung aja deh yang sakit, gak mau kita. Padahal ketika gigi sakit, masih ada jantung yang
sehat, ginjal yang sehat. Maka mulai saat ini coba belajar fokus pada yang didapat, belajar fokus pada yang positif. Siap kira-kira? Siap. Kalau ada yang negatif, gak usah gak usah difokusin ke situ Pak. Fokus ada yang positif. Contoh, nanti Bapak Ibu punya mitra ada 100. Amin. Dari 100 itu yang gerak cuma 3. Amin juga nih. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira Pak, Bapak mau fokus ke yang mana? 97 apa ke yang 3? 3. Itu yang betul Pak. Betul. Ya. Jadi jangan pernah bertanya ketika saya punya mitra nggak pada aktif. Gak usah ditanyakan. Fokus pada yang aktif. Kalau 100-nya nggak aktif gimana? Cari yang baru Pak. Masih ada 450 juta jiwa. Tapi yang 100 ini tetap saya hello. Bilang gini, misalkan Bapak nggak aktif. Saya tanya, Pak, Bapak mungkin hari ini sibuk ya Pak ya? Nanti kalau sudah nggak sibuk dan sudah siap dapat luxury, hubungi saya lagi ya Pak. Itu aja Pak. Tapi masih tidur juga, kasih selimut aja Pak. Jadi simpel aja Pak, nanti kita cara berpikirnya. Fokus kepada yang positif. Siap kira-kira? Ya. Oke. Baik, yang keempat testimoni calon peraih Mokes. Pak, kadang-kadang orang mitra baru atau kadang-kadang mitra yang sudah lama belum dapat motor misalkan, suruh testimoni dia bingung. Bapak silakan maju ke depan untuk testimoni. Dia belum dapat reward. Kira-kira Bapak Ibu kalau suruh maju, suruh testimoni belum dapat apa-apa, apa yang mau disampaikan? Pasti bingung kan? Datang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fulan. Saya bergabung di sini sudah 1 tahun. Ya belum dapat apa-apa. Meskipun belum dapat apa-apa, gitu ya. Kenapa begitu? Karena selalu fokusnya pada apa yang belum kita dapat. Kalau saya dulu Pak, saya baru gabung 3 hari. Saya disuruh testimoni. Apa yang saya bilang? Saya bilang maju ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ojatsu. Alhamdulillah saya senang sekali bergabung di PTB sini. Di PTB sini yang saya dapatkan yang satu adalah saya dapat mentor gratis. Di PTB sini saya dapat pembinaan bisnis gratis. Di PTB sini yang tadinya saya bingung mikirin bagaimana cara lunas utang 500 juta. Alhamdulillah ketika bergabung dengan PTB saya dapat caranya. Dan target saya Pak, bulan depan target saya dapat Pajero. Padahal mitra saya 0 kiri 0 kanan apa. Tapi betul nggak apa yang saya sampaikan? Betul. Ada bohong nggak saya? Nggak ada. Target boleh nggak Pak? Boleh. Boleh. Tapi ketika orang mendengarkan saya testimoni, kira-kira mereka dapat nggak semangatnya? Dapat. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan nanti Pak. Jangan berfokus apa yang sudah kita dapat, tapi fokuslah dengan target kita Pak. Apa yang sudah dapat kita? Ilmu dapat nggak Pak? Silaturahim dapat nggak? Mentor dapat nggak? Pembinaan bisnis dapat nggak? Sebutkan itu sebagai testimoni. Yang belum dapat nggak harus diceritakan. Ya meskipun saya belum dapat apa-apa di sini reward, nggak usah disebutkan. Namanya testimoni itu apa yang sudah dapat. Maka mulai hari ini semua yang ada di ruangan ini siap testimoni? Siap? Ini dicatat nggak saya bicarakan? Enggak. Oke, saya kasih tahu lagi. Setelah daftar di sini yang saya dapatkan adalah 1, saya dapat mentor gratis. 2, dapat pembinaan bisnis. 3, dapat cara bagaimana saya bisa lunas hutang. Dapat cara bagaimana saya bisa lunas hutang. Yang ketiga, saya punya target bulan depan. Terserah Bapak Ibu targetnya apa bulan depan. Bapak Ibu targetnya bulan depan apa nih?
Luxury boleh nggak? Boleh. Bulan depan target saya mau cash boleh nggak? Boleh. Namanya target boleh. Tapi itu sampaikan sebagai keyakinan Bapak Ibu, motivasi Bapak Ibu setiap testimoni. Siap testimoni nih? Siap. Oke, nanti di tengah-tengah saya tunjuk secara acak harus testimoni ke depan ya. Siap kira-kira? Siap. Oke, kalau leader harus siap Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nomor 5, banyak berfoto dengan orang-orang yang sukses. Jadi setiap ketemu Pak Haji dan Haris wajib Pak foto, minta foto. Jangan malu-malu minta foto. Ya. Oke, kemudian alat perang ini wajib harus punya. Mulai besok yang belum punya harus punya. Satu, harus ada kartu nama identitas komunitas anti riba. Di situnya ada solusi hutang, solusi lunas hutang riba misalkan ya. Kemudian brosur harus punya, tiket seminar, kaos komunitas, kalau bisa jas harus punya. Ya, minimal ini kaos harus punya. Ya, untuk apa? Untuk syiar di lapangan. Oke, branding diri. Teknik prospek gimana? Siapkan alat bantu tadi setiap hari. Luangkan waktu 2 jam setiap hari untuk ketemu orang baru, kenalan baru. Tiap hari keluar Pak, minimal 2 jam aja Pak. Yang masih jadi karyawan sepulang kerja sisihkan 2 jam. Bisa nggak kira-kira? Ya. Nah, ini siapkan setiap hari Pak. Yang ketiga, minta nomor WhatsApp dengan elegan. Bagaimana caranya? Nanti ada transkripnya ya. Siapkan hati untuk ditolak. Nah, ini biasanya yang sulit. Bapak Ibu mau prospek, tapi hatinya pengennya diterima terus. Ini yang mustahil Pak. Ya. Dalam hati udah derdek, takut ditolak. Ini masalahnya Pak. Hukum alamnya, ya, ketika kita nawarin apapun, kemungkinannya pasti 2, diterima atau ditolak selalu Pak. Dan ditolak ini adalah suatu kewajaran. Kalau saya tanya di ruangan ini, siapa yang gak pernah ditolak? Kalau ada yang angkat tangan, saya pastikan dia belum prospek. Saya mau cerita Pak. Saya pas memulai bisnis ini PD-nya 1000%. Kenapa? Sebelum di PTB saya udah jadi seorang trainer, master hypnoselling, master marketing, gitu kan. Biasa ngomong di depan, biasa ngomong nawarin apapun. Makanya pas daftar di PTB sini saya yakin, wah kalau bisnis ini mah saya nggak harus sebulan dapat pajero, saya bilang gitu. Karena saya biasa nawarin segala sesuatu. Tapi ternyata Pak, Allah itu selalu adil dan mengingatkan hambanya bahwa yang menentukan bukan kita tapi Allah. Setiap hari saya ketemu 10 orang, maka 10 hari udah ketemu 100 orang. Bapak Ibu tahu nggak dari 100 orang 10 hari ini, 100 orang yang saya tawarin, berapa orang yang tertarik? Yang tertarik cuma 5 orang Pak. Itu bikin saya ngedon dulu. Kenapa? Saya merasa jago ngomong, jago ngerayu gitu ya. Loh, kok yang tertarik cuma 5 orang? Dan yang daftar cuma 3 orang. Yang gabung 2 orang. Yang gabung, yang jalan. Jadi yang tertarik 5 orang, yang gabung 3 orang, yang jalan 2 orang. Yang 1 orang gabung karena nggak enak sama saya, karena sahabat dekat saya. Akhirnya gabung aja deh, nggak enak sama lo gitu. Ya, ternyata Pak, rumusnya adalah kita ini hanya diwajibkan ikhtiar. Jadi yang harus kita perbanyak adalah berapa banyak orang yang sudah saya kasih info, bukan berapa banyak orang yang sudah gabung. Karena yang gabung urusan Allah, tapi ikhtiar urusan kita. Maka saya selalu tanya kepada mitra, sudah berapa orang kamu kenalan? Sudah berapa orang yang Anda temui? Saya selalu tanya seperti itu. Enggak pernah tanya sudah closing berapa kapan. Ya, maka tugas Bapak Ibu perbanyak ketemu dan kenalan. Siap kira-kira? Siap. Kalau kenalan yang wajib itu nomor kita dikasih atau kita dapat nomor dia? Dapat nomor. Dapat nomor. Yang wajib itu nomor dia atau nomor kita?
kita? Iya. Nomor? Iya. Jadi dia. Jangan bangga ketika kita ngasih nomor WhatsApp ke dia. Kenapa? Belum tentu dia menghubungi kita. Kalau kita punya nomor dia, terserah kita mau hubungi kapan, betul? Maka pastikan ketika kenalan itu kita minta nomornya. Tapi ada caranya, mintanya Pak. Ya, nah itu kita akan belajar hari ini. Siapkan jawaban untuk setiap pertanyaan. Yang selanjutnya kita harus menjadi peluang dan solusi untuk capai. Ya, prospek bisnis database. Nah ini yang harus dihafalkan Pak. Ini harus di luar kepala. Dengan wasilah bisnis ini alhamdulillah ribuan orang sudah terbantu bebas hutang riba. Ini harus di luar kepala. Ya, ini pernyataan-pernyataan yang wajib kita sampaikan. Yang kedua, para mitra bisnis dibimbing dari nol sampai sukses bagaimana bisnis sesuai syariat. Ya. Yang ketiga, sistem bisnisnya sudah dinyatakan halal oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Produk-produknya dibutuhkan oleh umat, bahkan sudah diekspor ke luar negeri, seperti eco racing, eco farming, dan agro. Nah, ini sudah harus di luar kepala, Bapak, dihafalkan. Ya, bahkan kalau bapak bisa pas ngigonya ini Pak. Canda ya. Oke, baik, sistemnya PLBS. Apa PLBS? Penjualan langsung berjenjang syariah. Kunci ketenangan hati ketika prospek harus diyakini kemungkinan selalu ada diterima dan ditolak. Jadi hati ini harus disiapkan sebelum prospek itu siap diterima, siap ditolak. Ya, yang kedua, yakinlah dengan jodoh bisnis. Pak, kalaupun kita sampai ngebut dan saya jelasin ke Bapak bisnis ini, kalau nggak jodohnya, nggak bakal gabung ke saya, Pak. Bapak Ibu harus yakin itu. Ya, jodoh bisnis. Jadi nanti kedepannya Pak, Bapak Ibu nanti kedepannya makin banyak nih mitranya, akan terjadi gini. Bapak Ibu terangin terus ke satu orang. Setiap hari kita jelasin, seminggu dijelasin terus setiap hari. Di hari Seninnya bapaknya ngasih kabar, alhamdulillah saya udah gabung. Gabung ke siapa? Ke tetangga saya. Itu pasti terjadi Pak. Dan itu haknya beliau. Kita jangan sakit hati. Jangan bilang, seminggu saya ngejelasin sampai ngebudah daftarnya ke orang. Itu sesuatu hal yang wajar. Maka dalam pikiran harus ini, oh berarti Bapak bukan jodoh saya. Saya yakin Allah sudah siapkan. Saya yakin Allah sudah siapkan priority yang lain. Saya sering salahnya Pak. Nanya-nanya ke saya, daftarnya ke orang. Ketika kita nyesek, maka Allah tutup rezeki yang lain. Ketika kita ikhlas, saya rasakan Allah kirimkan lebih banyak lagi. Saya punya konsep ini, kalau ada mitra saya, calon mitra saya diambil sama orang lain, saya ikhlaskan nilai sedekah. Setiap yang sedekah dilipat gandakan 700 kali, berarti Allah siapkan 700 paket di sana. Itulah nikmatnya ketika kita bisnis dengan cara tauhid. Tidak ada sakit hati, tenang, dan Allah berikan kemudahan rezeki buat kita. Ketimbang kita mikirin yang satu, yang gak gabung ke kita terus mikirin, akhirnya stres, akhirnya ruksuli gak dapat. Ya. Oke, yang ketiga, ingatlah proses sa'i Siti Hajar. Bapak Ibu tahu Siti Hajar? Oh. Ya. Kisahnya ketika dia ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ditinggal bersama Nabi Ismail. Nabi Ismail anaknya pengen minum, maka dia nyari air, lari-lari ke sofa. Ada nggak? Nggak ada. Lari ke Marwah, nggak ada. Balik lagi ke sofa, nggak ada juga. Ke Marwah emang dari tadi juga nggak ada. Pertanyaan saya cuma satu Pak Bu, kenapa larinya sofa Marwah? Saya yakin kalau yang lari Bapak Ibu, gak bakal tuh. Pasti nyerong kiri, nyerong kanan, cari peluang baru, ya kan? Sana kemari. Kenapa? Karena kita nyari air. Siti Hajar bukan nyari air, hakikatnya dia mencari ridho Allah. Dia hanya ingin ikhtiar, ya Allah, lihat saya udah capek ya Allah, saya lihat udah capek ya Allah. Maka Allah
diberikan airnya bukan di sofa, bukan di marwah, tapi di dekat Nabi Ismail, dekat Ka'bah. Itu Allah yang menunjukkan Allah berikan rezeki bukan karena sofa, bukan karena marwah, bukan karena PTBS, bukan karena prospek, bukan karena keinginan dan kehendak Allah. Maka yang dicari bukan calon mitra, yang dicari adalah keriduannya Allah. Maka saya tidak peduli sampai detik ini mitra kita mau gabung ke siapa, saya nggak peduli. Saya mau nggak peduli mitra saya mau pindah kemana, saya nggak peduli. Karena yang memberikan luxury bukan mitra saya, tapi Allah. Maka kalau Bapak Ibu punya keyakinan ini, Bapak Ibu akan dapat luxury dengan berkah. Amin. Bapak Ibu tidak akan tergantung dengan leader, tidak akan tergantung dengan mitra. Bapak Ibu hanya tergantung kepada siapa? Allah. Kalau udah begitu Pak, Bapak Ibu akan ikhlas membantu mitra-mitranya. Bapak Ibu akan ikhlas membantu calon mitra. Dan insya Allah Bapak Ibu akan jadi orang yang besar insya Allah. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Ya, banyak sholawat ini senjata rahasia saya Pak sebenarnya. Senjata rahasia yang selalu saya bagikan. Ini sholawat ini Pak, kalau Bapak Ibu konsisten setiap hari Pak, Bapak Ibu akan merasa ajaib terus hidup ini. Ya. Kenapa? Karena mendoakan orang lain saja itu malaikat mendoakan hal yang sama kepada kita. Contoh, saya doain Bapaknya, ya Allah, mudahkan rezekinya ya Allah, berikan luxury ya Allah, berikan pajero ya Allah. Ketika saya mendoakan Bapak, itu malaikat samping saya mengaminkan. Amin, bagimu juga Jasu, bagimu juga Jasu. Kira-kira malaikat dikabulkan nggak doanya? Dikabulkan. Saya doakan orang lain dikabulkan, saya otomatis didoakan malah dikabulkan. Itu ngedoain sesama manusia biasa. Sholawat ini ngedoain siapa? Masya Allah. Kita ngedoain manusia yang paling mulia. Maka bukan malaikat lagi yang mengaminkan, Allah langsung yang mendoakan, mensolawati kita. Pengen nggak solawati Allah? Masya Allah. Makanya ketika Bapak Ibu rajin sholawat dengan penuh kerinduan kepada Rasulullah, Bapak Ibu mau apa aja insya Allah diwujudkan oleh Allah. Ya. Kemudian Bapak Ibu tidak berharap kepada makhluk, hanya berharap kepada Allah. Kalau bagi non muslim berharap kepada Tuhannya masing-masing, silakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke. Allah puasa, makhluk tak puasa. Teknik follow up, sampaikan target Anda untuk tim Anda, sampaikan bahwa Anda mau bangun tim inti yang akan Anda bantu secara khusus dan dia adalah salah satunya. Ya, sampaikan cara kerjanya mudah dan saling bantu. Bapak Ibu, ketika ketemu dengan calon mitra itu kan tidak seperti Bapak Ibu yang sudah tahu dalamnya PTBS, betul nggak? Yang sudah tahu mudahnya PTBS, belum tahu mereka. Maka sampaikan ini bahwa di PTBS ini mudah, cara kerjanya cukup undang orang yang sedang kesulitan uang hadir ke seminar, sampaikan itu Pak, supaya calon mitra kita yakin bahwa PTBS ini mudah untuk dijalankan. Oke, sekarang praktek langsung Pak. Nah ini kelihatan nggak paling belakang? Saya ragu kelihatan ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oke, sekarang ya kita praktek. Saya kasih azan jam berapa? 11:48. Berarti ada waktu 8 menit. 8 menit untuk praktek ini ya. Siap nggak kira-kira? Kelihatan nggak ya? Nah, praktek ini gini, berdua. Nanti yang satu jadi mitra, yang satu jadi calon mitra. Anggaplah gitu. Ya, anggaplah Bapak Ibu ketemu orang-orang baru di jalan atau dimanapun. Nah ini prakteknya kayak gini. Maaf Pak, kami dari komunitas anti riba untuk membantu umat terbebas dari hutang riba. Siapa tahu Bapak ada teman atau keluarga yang sedang terlilit hutang, insya Allah kami bisa bantu. Ini kata-kata bakunya. Ya. Jadi kita kenalan sama calon mitra kita nawarin bukan buat dia. Seolah-olah kita nanya temennya atau saudaranya, barangkali ada yang sedang punya hutang, kita mau bantu. Bisa dipahami nggak? Jadi seolah-olah kita nanya ke dia,
siapa tahu dia punya teman yang sedang punya hutang ya. Kira-kira kalau seandainya yang kita ajak ngobrol itu punya hutang, apa yang ada dalam pikirannya? Saya juga punya nih dalam hati kan itu. Tapi kita tidak menyinggung. Kalau kita tanya Bapak punya hutang nggak? Waduh, siapa ada nanya hutang saya kan gitu. Nah, kamu mau bayarin kan gitu kan? Oke, nah ini kata-katanya silakan dipraktekkan. Oh iya maaf Pak, dengan Bapak siapa ya? Saya Jatuh Pak. Bapak kerja atau bisnis Pak? Mohon maaf, misalkan gitu ya. Terus, oh Bapak bisnis percetakan, misalkan. Oh Masya Allah, boleh dong kalau kami mau nyetak banner bisa ke Bapak ya. Boleh minta nomor WhatsApp-nya Pak, kira-kira. Kalau saya ketemu dengan Bapak percetakan, terus saya bilang, boleh nggak Pak saya nyetak di tempat Bapak? Kira jawabannya apa? Boleh banget. Kira-kira kalau udah boleh banget saya minta nomor WhatsApp-nya dengan senang hati ngasih nggak? Ngasih. Itu namanya minta nomor WhatsApp dengan cara yang elegan. Ya. Jadi ketemu orang, misalkan saya ketemu ibu-ibu catering. Saya punya bisnis catering Mas. Oh, kebetulan saya sering ngadain seminar Bu. Kalau saya nanti butuh catering, boleh nggak hubungin ibu? Kira-kira boleh ya Bu? Boleh banget. Boleh dong minta nomor WhatsApp-nya pasti dikasih. Gitu. Itu teknik namanya cross selling Bapak Ibu. Bagaimana orang itu dengan senang hati memberikan nomor WhatsApp. Ya. Oke, terus ini ya Pak, tugas kami mencari saudara-saudara yang sedang kesulitan hutang untuk kami bantu. Kita sesama muslim kan harus saling peduli, betul nggak Pak? Betul. Kita juga ada pertemuan rutin komunitas Pak, seperti sosialisasi bebas hutang riba dengan mudah. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira Bapak ada waktu nggak hari Senin misalnya, hari Sabtu? Oh, Sabtu besok kayaknya nggak bisa. Boleh nanti Sabtu berikutnya Pak. Gitu. Intinya bagaimana orang itu tertarik hadir ke seminar. Kalau dia nggak tertarik, boleh Pak teman atau saudaranya yang sedang kesulitan hutang kasih tahu ke saya Pak. Siapa tahu nanti dengan wasilah kita bisa lunas hutangnya. Ya. Langsung praktek siap? Siap ya? Boleh berdua-berdua? Ada ke kanan? Oke, silakan berdua-berdua. Saya mau contoh dulu deh. Bapak boleh ke depan Pak? Tepuk tangan dong. Ya. Sebelah kiri Bapak mewakili Pak. Iya. Ya. Nah, kasih coba mic-nya. Nah, Bapak, siapa yang mau jadi mitra? Nggak boleh yang suami istri, suami sama istrinya nggak boleh. Siap. Nah, ibu-ibu sama ibu-ibu, bapak-bapak sama ibu. Yuk, saya kasih waktu 1 sampai 10 harus punya pasangan. Ada pada belajar langsung dengan para mentor yang sudah sukses dan bebas hutang. Di bisnis ini juga saya menemukan cara tercepat untuk punya rumah dan mobil dengan cara cash. Terbukti sudah lebih dari 1.000 orang terbuat dari hutang dan bisa punya mobil cash dengan wasilah bisnis ini. Insya Allah target saya bulan depan dapat mobil cash dan saya yakin Anda juga pasti bisa. Ini kalau Bapak Ibu ditugaskan testimoni ke depan, ini boleh kata-katanya gini. Ya, saya mau kasih contoh. Siapa yang mau dapat perkenalan? Alhamdulillah ya Allah. Bukan Bapak Ibu semuanya. Artinya apa? Di dunia ini Pak, semuanya ada rumusnya Pak. Ya, calon mitra. Nah, sekarang Bapak kenalan dengan kata-kata itu. Anggap aja sekarang sedang di pasar, ketemu dengan Bapak, kenalan, terus prospek. Baca boleh? Wajib baca. Nah, silakan. Monggo. Terima kasih sudah berpikir. Ya. Maaf Pak, kami dari komunitas Indonesia untuk membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Siapa tahu Bapak ada teman atau keluarga yang sedang terlilit hutang, insya Allah kami bisa membantu. Oh ya, dari siapa Pak ini? Siapa Bapak? Oh ini masih Bapak saya. Bapak kesini aja baca. Kesini nggak ada bacaan. Oh iya Pak, maaf. Dengan Bapak siapa ya? Dengan Bapak Joko. Saya Sarnoto Pak. Bapak kerja atau bisnis ya Pak ya? Ya,
Oh Bapak sudah pensiun ya Pak ya? Langsung ke sini Pak. Sini. Oh iya Pak, tugas kami mencari saudara-saudara yang sedang kesulitan utang untuk kami bantu. Kita sesama Muslim kan harus saling membantu ya Pak ya. Kita juga ada pertemuan rutin komunitas, Pak, seperti sosialisasi bebas utang dan riba dengan mudah. Dan ini di apa namanya, diperjelas lagi yang ini Pak. Kalau udah kesini boleh ini lagi Pak. Siapa tahu Bapak ada teman atau mungkin keluarga yang sedang terlilit hutang atau mungkin bahkan hutangnya banyak, insya Allah kami siap membantu. Ya ada Pak, ada. Semua ada teman, ada yang punya hutang. Setelah itu ingin membebaskan hutang dari riba. Oh boleh nomornya? Oh barangkali kami boleh minta nomor WA-nya Pak. Boleh Pak, boleh siap. Oke, tepuk tangan dong buat Pak Jamal. Terima kasih Pak. Oke, nah gitu ya, gitu simpelnya kayak gitu. Nanti sisanya apa namanya dikembangkan sendiri, ya dikembangkan sendiri sesuai dengan target calon mitra. Tapi intinya ini yang harus diulang-ulang yang kemarin ini, ya. Jadi setelah dari sini diakhiri di sini lagi, siapa tahu bapak atau ada teman dan sebagainya, ya. Silakan boleh tepuk tangan buat Bapak Jamal. Silakan duduk kembali, ya, barakallah. Dan terima kasih. Nah sekarang berdua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali, saya testimoni sebagai dari BTPS. Alhamdulillah, saya bersyukur banget karena Allah telah mempertemukan saya dengan komunitas dan bisnis BTPS ini. Di bisnis ini saya bisa bertemu dan belajar langsung dengan para mentor yang sudah sukses dan bebas hutang. Di bisnis ini juga saya menemukan cara tercepat untuk punya rumah dan mobil dengan cash. Terbukti sudah 1.000 orang lebih terbebas dari hutang dan bisa punya mobil cash dengan wasilah bisnis ini. Insya Allah target saya bulan depan dapat mobil cash dan saya yakin Anda juga pasti bisa. Allahumma amin. Tepuk tangan dong buat Pak Bayu ya. Ketika seminar dipanggil ke depan testimoninya ini bisa nggak ya? Bisa ya? Oke, dipoto, dihafalkan. Jadi setiap testimoni ini kata-katanya. Ya. Yang pertama supaya mitra semangat, yang kedua sebagai afirmasi. Yang ketiga coba ini. Insya Allah target saya bulan depan dapat mobil cash. Ini sebagai afirmasi yang kita ucapkan setiap ketemu orang. Ya. Insya Allah diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oke, next. Kalau ada yang nanya apakah ini MLM, ya, bilang MLM itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, ada yang haram dan ada yang halal. Insya Allah ini adalah MLM yang halal dan tidak merugikan. Terbukti sudah membantu ribuan orang keluar dari hutang. Ya. Apa bedanya MLM yang merugikan dengan yang tidak merugikan? Di sini tidak ada tutup poin. Di sini tidak ada poin hangus. Dan bedanya juga ternyata PTBS mempunyai sistem PLBS penjualan langsung berjenjang syariah. Ada nggak calon mitra yang bilang gini? Saya mau daftar tapi belum ada modal. Ada. Banyak kan? Nah, biasanya kalau saya misalkan Master saya mau daftar tapi sekarang nggak ada modal. Saya mau tanya balik. Seandainya hari ini Allah kasih rezeki kepada Bapak siap gabung nggak? Kalau misalkan dia bilang siap, kalau saya dikasih rezeki hari ini saya siap gabung. Benar Pak? Yakin Pak? Yakin. Nah, setelah itu saya tanya lagi. Insya Allah jika Bapak yakin maka Allah akan mudahkan ya Pak. Bismillah. Ya, terus
jika berandai-andai nih, hari ini Bapak bisa usahakan modal berapa kira-kira? Ketika ditanya bisa mengusahakan modal, ya sebenarnya bisa sih kan. Misalkan apa Pak? Misalkan saya jual apa, kira-kira Bapak yakin gak sukses di bisnis ini? Kalau yakin di bisnis ini sukses, maka bismillah Pak. Dulu aja ini saya pribadi aja jual cincin Pak. Dan jual cincin istri saya untuk bergabung di bisnis ini. Jadi saya ajak, kan ada dia di belakang. Sekarang ya kalau dulu satu-satunya cincin saya jual untuk memulai bisnis ini. Sekarang dia mau beli cincin berapa saya belinya. Ya. Artinya apa Pak? Artinya kalau mitra kita nggak ada modal, pastikan dia usahakan modalnya, mau jual aset, mau apapun. Bayangkan kalau Bapak nggak menjalankan bisnis ini, kira-kira Bapak bisa nggak melunasi hutang? Ya, contoh misalkan saya selalu tanya, Bapak mau bergabung di bisnis ini tujuannya apa Pak? Saya punya hutang Pak. Berapa hutang Bapak? 500 juta atau 100 juta. Kira-kira kalau saya tanya, kalau seandainya Bapak tidak memilih bisnis ini, Bapak ada cara lain nggak melunasi hutang? Belum ada sih. Seandainya Bapak nggak datang hari ini, 5 tahun yang akan datang dari sekarang, Bapak udah lunas hutang nggak perlu Bapak? Kayaknya dulu. Nah itu yang saya rasakan dulu. Saya kenapa berani bayar jual cincin? Karena saya berpikir kalau saya tidak memulai bisnis ini, maka mungkin hari ini saya masih punya hutang. Kasih gambaran gitu loh. Ya. Jadi kita gali apa kebutuhannya, apa impiannya. Ya. Orang itu bilang nggak punya modal, bukan nggak ada uang Pak, tapi belum yakin dengan impiannya, belum yakin dengan bisnis ini. Karena kalau yakin, insya Allah semuanya bisa memisahkan modal. Contoh, saya kasih contoh gini, bilang nggak ada modal, saya kasih contoh gini Pak. Seandainya, ini ngandai-ngandai aja. Hari ini saya bilang, saya mau kasih uang 1 miliar, tapi syaratnya Bapak, sekarang Bapak di Bekasi, saya di Jogja. Syaratnya jam ini juga saya kasih waktu 2 jam Bapak dari Bekasi ke Jogja. Saya kasih langsung 1 miliar. Nah berarti dari Bekasi ke Jogja supaya 2 jam sampai kan harus naik pesawat. Pakai uang 2 juta kira-kira Pak. Kalau saya tawarin 1 miliar suruh datang ke Jogja, sekarang juga Bapak mau ngusahain uang nggak buat beli tiket pesawat? Mau, kira-kira dapat nggak uangnya? Dapat. Gimana kan caranya, benar nggak? Karena dia yakin akan dapat 1 miliar. Nah di PTPS akan diberikan 1,67 miliar. Yang belum datang berarti belum yakin, bukan nggak ada uang. Nah kasih contoh saya aja. Kalau Bapak lagi cerita ke mitra, Ustaz suruh dulu jual cincin istrinya loh Pak, karena pengen lunas hutang. Alhamdulillah sekarang lunas hutangnya, bisa punya beli mobil, bisa beli rumah. Kasih contoh. Dan saya kasih bukti lagi, 90% yang sukses di PTBS awalnya nggak punya uang, bahkan punya hutang. Ada yang minjem untuk modalnya, ada yang jual aset, nggak ada Pak yang lagi senang-senang terus daftar di PTBS, jarang Pak. Pak Haji Wirawan sama jual cincin juga. Pak Haji Rizky ngutang ke mertuanya Pak, yang sekarang jadi miliarder itu. Jadi semuanya kalau awalnya nggak punya modal wajar, karena yang kita cari yang sedang punya hutang. Tapi justru orang yang sedang punya hutang biasanya cepat suksesnya Pak. Kenapa? Karena terpojok. Gak ada cara lain selain untuk berjuang. Saya punya priority, orangnya mobil udah ada, rumah udah ada, dia langsung priority, gak mikir-mikir, gak jalan Pak. Kenapa? Karena sudah punya segalanya. Apa yang mau diperjuangkan? Makanya saya lebih senang mencari orang-orang yang sedang berhutang. Kenapa? Dia akan berjuang melunasi hutangnya. Setelah lunas hutangnya, dia tetap bergerak untuk mewujudkan impiannya. Amin. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini ada yang sedang terpojok, punya hutang, punya masalah,
berbahagia. Seperti karena saya yakin setahun dari sekarang utang Bapak Ibu lunas, Bapak Ibu dapat mewujudkan impian. Intinya cuma satu, siap nggak berjuang? Siap nggak berdarah-darah? Siap nggak istiqomah? Kalau siap, selamat. Anda calon miliarder. Baik Bapak Ibu, udah azan belum? Udah azan, kita rehat sejenak, istirahat sampai jam berapa sekarang? 12.45 kita sepakat di sini lagi ya. Kita siap belajar lagi, siap? Sharing-sharing siap? Sampai kita habiskan hari ini untuk memenuhi wawasan kita untuk siap tempur di lapangan. Oke, terima kasih. Kita pending dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz yang mulia untuk Ustaz dan Bapak Ibu, calon miliarder apa kabar? Bagaimana? Senang apa pusing? Kalau pusing minumlah susu. Tahu kupat, oh mantap rasanya. Luar biasa training Ustaz Ojatsu. Memompa semangat makin membara. Baik Bapak Ibu, habis ini kita rehat. Isoma untuk melanjutkan training berikutnya. Siap? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.